GKI Residen Sudirman. Shalom Bapak Ibu dan Saudara terkasih. Kita berjumpa di Year of Sharing Sektor 4 GKI Residen Sudirman, Surabaya. Sebuah program pelayanan berisi kesaksian atas kebaikan Tuhan yang dinyatakan melalui pergumulan iman dalam kegiatan pelayanan di tengah kehidupan keluarga, pekerjaan, serta berbagai aspek kehidupan. Bersama-sama kita akan menyuarakan kebaikan Tuhan. Jangan simpan sendiri dalam hati. Pada episode kali ini, kita akan mengikuti perjalanan iman atau pergumulan iman dari seorang wanita yang tadinya tidak mengenal Tuhan, menjadi mengenal ajaran kasih, dan kini menjadi umat Kristen. Bagaimana proses perjalanan imannya bersama suaminya yang pernah ditolak oleh masyarakat sekitarnya dan juga ditentang oleh lingkungannya, hingga kini menjadi semakin yakin menjadi pengikut Kristus. Mari kita dengarkan kesaksian dari Ibu Angga yang dipandu oleh Ibu Yuyun. Shalom Angga. Salam Bu, Ya, gimana kabarnya Angga sekarang? puji Tuhan sehat, Suami sehat? suami sehat, Puji Tuhan. Angga gimana? Masih bekerja di perusahaan yang lama? masih bekerja di situ. Masih bekerja di situ ya, Iya. sampai sekarang. Gimana kondisi pekerjaan sekarang? Setelah pandemi, lancar atau Sudah mulai kondusif, sudah mulai berjalan. gitu ya? Iya, kan kemarin kan waktu masih pandemi kan ada penurunan sedikit, cuman sekarang sudah mulai ada peningkatan. Puji Tuhan ya. Puji. Kalau suami? Suami masih di pekerjaan yang lama. Puji Tuhan masih bekerja semua ya. Iya. Puji ya. Angga, kan kita kan dulu pernah sharing ya tentang pergumulan Angga, tentang cerita kisah hidup Angga ke saya ya waktu itu. Nah sekarang ini saya kepingin Angga mengulang lagi deh. Aku kangen dengan cerita-cerita itu gitu ya. Gimana Angga saat itu awal mengikut Tuhan Yesus itu gimana sih? Aku sangat kangen lah momen-momen itu gitu. Coba ceritakan ulang. Iya, dulu memang tidak pernah mengenal Tuhan. Iya. Baru ada satu teman sih dulu. Ada satu teman yang bukan suami Angga malahan. Seseorang yang bertemu sama Angga, cuman Angga itu tidak tahu kalau dia itu ternyata Nasrani. Angga kenal sama dia, cuman di dalam hati Angga gini loh, kok aku mengenal orang yang seperti ini. Akhirnya pernah juga diajak ke gereja. Ya. Cuman dari situ Angga itu pemikirannya karena kok Angga ikut ke gereja gitu. Akhirnya Angga menjauhlah dari anak tersebut. Setelah itu singkat cerita Angga kenal suami, Angga mengenal Tuhan. Angga pikir setelah Angga mengenal Tuhan semuanya itu akan sangat mudah. Semuanya itu akan berjalan enak gitu. Tapi ternyata itu semua tidak. Ketika Angga mengenal Tuhan, permasalahan itu malah justru datang. Banyak ya, silih berganti. Iya, Itu lewat mengenal Tuhan itu pada saat itu lewat mimpi pertama kali ya kalau nggak salah ya lewat mimpi. beberapa kali lewat mimpi. Cuman yang pertama itu takut. Kok aku sering mimpi Iya. ketemu sama itu hantu gitu. Karena kan Berjubah putih gitu ya. iya berjubah putih, Iya. ketemu sama hantu. Terus dari situ sama suami Angga, ya udah tak ajak ke gereja. Iya. Itu bukan hantu. Dari situ Angga mulai nyaman, mulai oh iya ya ternyata seperti ini gitu. Dari situ pada akhirnya awal mula Angga mengenal Tuhan itu seperti itu. Setelah Angga mengenal Tuhan, Angga itu banyak permasalahan di masyarakat. Ya. Masyarakat yang lebih tidak bisa menerima. Kalau keluarga sih, ya udah, Udah. iya itu, Keputusan Angga gitu. iya itu keputusan Angga, silahkan. Tapi masyarakat yang tidak bisa menerima, Itu masyarakat di lingkungan Angga yang lama atau yang sekarang? yang lama yang di desa. Sama ya yang di desa itu. Dari itu akhirnya Angga ikut suami ke Surabaya. Oh gitu ceritanya. Iya, tidak cukup sampai itu. Di Surabaya Angga ngekos dulu Mas Yan, belum ngontrak seperti sekarang. Di kos itu dikucilkan lagi. Karena mayoritas muslim ya. Iya, kaki mayoritas muslim. Ya.
Terus ketika Natal, ah haram jangan ngucapin gini gitu. Dari itu yang pasti kan Goyah lagi berarti. ya kita tertekan juga di situ. Akhirnya kita mau pindah kos juga nggak mungkin di saat itu, karena perekonomian yang dulu sama yang sekarang Angga jalani itu masih sangat berbeda. Namanya sudah kita orang tidak punya, kita dianggap kamu itu anak haram istilahnya gitu, karena kita berbedaan agama itu tadi. Akhirnya Angga masih bertahan di situ. Tapi ketika itu Tuhan itu baik. Angga nggak pernah kenal dengan seseorang di Surabaya, tapi Angga mempertemukan orang di Surabaya, akhirnya mengajak kerja di perusahaan yang sekarang masih Angga alami, masih Angga kerjakan. Dari situ perekonomian Angga mulai berubah. Akhirnya ya udahlah, kita ada sedikit tabungan, kita pindah di kontrakan yang sekarang kita tinggali. Setelah itu di kontrakan yang sekarang itu masih takut sebelumnya. Jadi kalau ditanya itu nggak mau jawab. Oh, ditanya agamanya apa seperti itu? Iya, jadi nggak mau menjawab. Waktu ditanya itu Angga merasa ada ketakutan tersendiri ya, mengikuti Yesus, akhirnya tidak mau menjawab gitu. Nggak mau menjawab. Oke, terus lama-lama Menakut dikucilkan. Terus karena Angga punya apa, ya tetangga Angga kasih. Oh gitu. Iya, Angga punya apa misalnya dari desa bawa apa, ya Angga kasih. Mau ya, bukan nggak menganggap haram lagi gitu. Iya, dari itu pokoknya apa yang Angga punya Angga kasih. Dia butuh apa, Angga juga ada gitu. Dari situ Angga mulai memperkenalkan diri Angga. Mau kemana Mbak? Setiap minggu kok keluar. Mau ke gereja Bu, gini-gini. Tuhan ya. Iya, akhirnya oh enggak apa-apa. Mereka semua malah bisa menerima. Malah kalau punya apa gantian Angga dikasih gitu. Oh gitu ya. Jadi yang tempat sekarang justru lebih leluasa ya untuk istilahnya itu mengungkapkan jati diri bahwa aku ikut Kristus gitu ya. Iya. Sampai sekarang. Sekarang. Oke, sampai sekarang. Malah kalau mereka ada hajatan gitu, nggak apa-apa Mbak, kalau hanya sekedar mau kumpul, ikut makan-makan, ayo. Jadi ya udah, kita itu saling menghargai. Saling hormati. Terus kemudian pada saat Angga mengikut Tuhan, kan tadi ngomongnya ada pergumulan yang hebat gitu ya. Ternyata mengikut Tuhan itu nggak gampang. Banyak sekali lika-likunya. Dulu pernah ngomong juga gitu. Nah saat itu kita doa bersama ya kan, malam gitu, saling menguatkan. Nah dari doa itu apakah yang Angga rasakan? Jadi setiap pergumulan kan Angga berdoa. Apakah Angga merasa ternyata Tuhan Yesus tuh luar biasa, aku merasa tenang, atau seperti itu? Gimana? Angga itu salah satu orang yang percaya dengan kekuatan doa. Amin. Tiap apa yang Angga minta, Tuhan baik sih Bu. Ya mungkin tidak langsung, tapi Tuhan selalu kasih. Rumah Angga kan jauh. Perjalanan dari sini ke Tulungagung paling tidak 5 jam. Libur cuma 1 hari Minggu. Tiap perjalanan itu Angga menangis karena Angga naik sepeda motor, sudah capek, kehujanan. Dihina juga sama orang. Menikah sudah lama tapi tidak punya apa-apa. Dari situ Angga merasa Angga harus bangkit. Ketika saya mau bangkit, itu saya masih diuji lagi. Saya itu mengalami pendarahan 3 bulan. Seluruh tabungan, apapun yang saya punya itu habis. Dari situ, Angga berdoa sama Tuhan, kalau memang umur Angga sampai sekarang, Tuhan lebih sayang sama Angga siap. Tapi jika Tuhan masih memberi kesembuhan kepada Angga, tolong Tuhan beri kesembuhan untuk Angga. Kasihan suami saya, karena dia nuksa dokter terakhir itu saya kena kanker. Iya, Kanker, kalau boleh tahu, kanker. Itu yang ada kan pendarahan. Iya. Dari situ besoknya mau kita cek itu, malam itu saya sama suami saya nggak bisa tidur. Tapi di situ buat apa saya berpikir, kalau memang saya punya penyakit, ya sudah kita berusahalah.
Cuman itu saya ngomong di depan suami saya seperti itu, tapi di hati saya, sudah Tuhan, kalau saya sakit ambil saja saya, kasihan suami saya. Kita itu mau berangkat ke dokter itu masih cari pinjaman soalnya Bu waktu itu. Dari situ iya, kemudian berdoa, besok ternyata sehat. Hasilnya itu maksudnya pendarahan biasa. Dari situ hanya obat seharga 11.000 yang saya tebus di apotek, itu saya sembuh Sampai sekarang. sampai sekarang. Luar biasa. Nah, Tuhan Yesus tuh luar biasa ya Angga ya. Iya. Mungkin dari Angga yang dulu belum mengenal Tuhan Yesus sampai mengenal Tuhan Yesus dengan segala apapun lika-likunya, tapi karena keteguhan iman, karena kekuatan iman dan percayanya Angga pada Tuhan, itulah yang membuat Angga sekarang menjadi dipulihkan dari sakit penyakit, dari perekonomian, ya kan, Iya, dari kejahatan luar biasa. luar biasa. Iya. Oke Angga, terima kasih banyak atas sharingnya, atas semua yang diceritakan kepada kami, dan ini bisa menguatkan saya pribadi khususnya dan juga nanti orang-orang di sekitar kita yang mendengarkan sharing. Iya. Terima kasih atas waktu. Iya, betul. Tuhan Yesus selalu memberkati dan Amin, amin. Iya, makasih Bu. ya.